Jadi sebetulnya tidak ada alasan orang itu, wah saya nggak bisa berintegritas nih. Ini siapa sebetulnya yang hidup merdeka? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk taat kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Pada hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 39. Saya mau membacakan ayat 9b. Kejadian pasal 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf ini statusnya adalah kepala rumah tangga Potifar. Dia dipercaya oleh Potifar mengurus rumah tangganya. Tentu saja kecuali satu hal, yaitu istrinya. Saudara, tidak mudah buat orang asing tiba-tiba jadi kepala rumah tangga. Ini nggak mungkin sebuah proses yang instan. Diperkirakan Yusuf sudah memakan waktu atau sudah berada di situ kira-kira 8-10 tahun. Yusuf belajar budaya orang Mesir, Yusuf belajar bahasa Mesir. Dan ternyata dari segi karakter, tabiat, sikap, perilaku, Yusuf pasti dipandang baik. Sehingga dia dipercaya oleh Potifar. Kalau kita baca terus cerita Yusuf, kita juga mengingat bagaimana Yusuf dipercaya juga oleh sipir penjara. Dia disayang oleh tuan-tuannya. Dia disayang oleh sipir penjara sehingga dia bisa melayani tahanan-tahanan di sana. Bapak Ibu Saudara membaca Kejadian pasal 39 di tengah situasi yang korup, istri Potifar yang tidak bermoral, mau menyelingkuhi suaminya. Ternyata kita melihat ada orang yang tetap bisa mempertahankan integritas. Jadi sebetulnya tidak ada alasan orang itu, wah saya nggak bisa berintegritas nih, karena situasi saya kayak gini. Hal yang sama tidak terjadi pada diri Yusuf. Beda dia. Lingkungan di sekelilingnya tidak jujur, tidak berintegritas, korup, tapi Yusuf tetap bisa menjaga integritasnya. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan yang kemarin sebelum hari ini, saudara membaca tentu saja cerita Yehuda kan yang berzinah dengan menantunya sendiri, pura-pura jadi pelacur begitu ceritanya. Saudara, kalau kita membandingkan dua pribadi ini antara Yehuda sama Yusuf, Yusuf itu statusnya narapidana di penjara. Yehuda itu statusnya orang merdeka, bebas. Tapi yang merdeka dan bebas itu justru jatuh ke dalam dosa seksual. Satu, kedua, dia mau menegakkan keadilan kan. Ketika dia dengar Tamar itu menantunya berzina atau melacur ya. Tapi ketika ternyata Tamar itu berzina sama dia, keadilan yang tadinya dia garang banget mau diterapkan itu tiba-tiba menjadi luntur. Karena dia tahu dia sebenarnya. Dan dia sadar dia tidak memberikan anaknya yang terakhir kepada Tamar sebagai ganti kakak-kakaknya. Ya, semerautlah saudara. Kalau kita membandingkan dua tokoh ini, Yehuda yang bebas, merdeka, dan Yusuf yang menjadi tahanan, ini siapa sebetulnya yang hidup merdeka? Siapa yang sebetulnya hidup lebih enak, jalan lebih mulus? Yang satu di dalam penjara, yang satu di luar penjara. Tapi masalahnya begitu pelik, begitu banyak. Bapak Ibu, saya melihat di sini integritas Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Situasi pada waktu itu bisa sedemikian korup, tapi Bapak Ibu dan saya bisa menjaga integritas. Dan saya kembali merenungkan hal yang sama karena ini lagi bahas kitab Kejadian terus di awal 2022 bahwa rencana keselamatan Allah itu tetap akan tergenapi.
Yusuf mah nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu dia mimpi bakal disembah sama kakak-kakaknya. Tapi dia juga nggak tahu bahwa semua proses yang dia jalani ini adalah perjalanan menuju penggenapan mimpinya. Mana tahu dia? Dia nggak mengetahui apa-apa. Tapi dia melakukan apa yang ada di depannya. Dia bahkan negosiasi, kalau Anda baca terus ke juru minuman. Nanti kalau kamu ketemu Firaun bilang ya, ini ada saya ini di sini force, saya dipaksa. Saya bukan menjadi budak karena keinginan saya loh, saya dijual sama orang. Yusuf itu mau lepas merdeka. Dia hanya, kalau saya lihat hidupnya dia hanya taat aja. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk taat kepada Tuhan. Just do it. Apa yang ada di depan kita, mari kita taati, kita jalani. Jangan kita men-shortcut hidup kita. Buat saya, proses hidup seperti ini lebih indah daripada Anda menginginkan kemerdekaan kayak Yehuda tapi berantakan. Jalani apa yang ada di depan. Meskipun sulit, Anda sedang berjalan bersama dengan Allah. Meskipun barangkali Anda harus isoman, mana lebih enak, isoman atau berkeliaran di luar? Buat saya, ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Meskipun nampaknya aneh, menderita, tapi Anda sedang merasakan damai sejahtera yang tidak tergantikan. Selamat hari Minggu, selamat merenung. Tuhan memberkati saudara.